Kita mulai Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, eh, saya tidak memperdulikan mau berapa orangnya, nggak ada masalah. Mau dua orang yang datang juga nggak ada masalah ya. Karena yang pasti kita harus istiqomah sampai tuntas. Nah, walaupun hanya beberapa orang, ada masalah bagi kita. Ya, karena memang belajar itu saya, jadi saya baru bahas itu kan ibu-ibu sering dengar manjat dawa jaga. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapat. Jadi dalam kitab eh, Ta'lim Muta'alim, di situ disebutkan ya, menuntut ilmu itu eh, diibaratkan seperti upaya mengemis cinta Allah. Ya, kenapa dibilang mengemis cinta Allah? Karena ilmu itu rizki dari Allah. Seperti harta, tidak semua orang yang berusaha mendapatkan harta ya. Tapi yang Allah nilai adalah usaha kita mencari harta itu. Nah, ilmu itu juga rizki dari Allah. Terserah Allah mau memberikan ilmu itu kepada siapa. Nah, namun yang dihisab Allah atas kita adalah usaha kita untuk meraih ilmu tadi. Nah, jadi salah satu cara agar Allah memberikan ilmu itu kepada kita, kita ini membujuk Allah agar Allah memahamkan kita kepada agama Allah, ya salah satunya adalah dengan istiqomah terus dalam satu aktivitas yang sudah kita mulai. Nggak tergoyahkan dengan ujian, halangan, rintangan apapun. Saya yakin ibu-ibu juga mau hadir kemari pasti banyak kali halangan dan rintangannya ibu ya. Yang malas mungkin apa udah capek ya udah malam kayak gitu. Masalah fikih darah gitu ya. Itu ujian memang ujian sampai Allah tuh menyaring kita yang istiqomah sampai di akhir. Bukan perkara paham atau tidak pahamnya, tapi perkara istiqomah atau tidaknya. Nah, jadi mudah-mudahan saya doakan semua kita di sini istiqomah sampai kitab ini selesai sedikit lagi insya Allah ya. Baik ya ibu-ibu, tadi sudah dibuka. Kalau nggak salah saya, kita udah sampai di Darsus Sadis pelajaran ke-6, yaitu tentang hukum istihadah. Udah sampai di situ ya. Saya lanjutkan karena minggu lalu sudah kita bahas bahwa di dalam fikih darah itu darah yang keluar dari farji wanita cuma ada tiga. Kalau dia tidak haid, nifas, maka berarti dia yang ketiga yaitu istihadah. Nah, kita sudah membahas ini inti sari dari darah ya. Jadi haid sudah kita bahas tuntas, nifas sudah kita bahas tuntas. Kita membahas istihadah. Nah, baik ya. Kita mulai dari hukum istihadah. Nah, maka jika seseorang hukmu haisu hakam nabi anadama istihadah auda munfasadin fa'inahu hadasun daimun yanqudul wudu. Ini ada di halaman 55 bahasa Arab. Ya, di sini disebutkan uh, orang yang mengeluarkan darah istihadah itu berarti dia mengeluarkan darah rusak, maka dia dalam hukum fikihnya disebut orang yang daimul hadas. Ini udah pernah kita bahas di Safinatun Najah. Apa itu daimul hadas? Orang yang senantiasa dalam kondisi hadas. Itu kayak orang tua yang sudah tidak lagi bisa mengontrol buang air, sudah tidak bisa lagi mengontrol buang angin. Itu daimul hadas. Dia senantiasa selalu berada pada kondisi hadas. Yang hadas itu sebenarnya adalah kondisi yang membatalkan wudhu yang sebenarnya. Namun bagi orang daimul hadas ini ada keistimewaan. Jadi bagi orang yang istihadah itu bukan dihukumi haid walaupun dia mengeluarkan darah, tapi dia dihukumi sebagai orang yang daimul hadas tadi. Jadi tidak terlarang baginya sholat dan puasa. Orang istihadah yang harus dilakukan itu adalah dia membersihkan darahnya, menyumbat tempat keluarnya darah, kemudian berwudhu di setiap waktu, kemudian sholat. Nanti akan kita rinci ya. Nah, ini dalil atas hal itu adalah ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, Ja'at Fatimah bintu Abi Hubaid ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat ya Rasulullah inni
Imro'atun ustahadu fala atkur. Afa ada usolah. Oh, ini udah kita bahas ya pekan lalu ya hadisnya. Fatimah binti Abi Hubais pernah datang kepada Nabi dan dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah perempuan yang mengalami istihadah. Maka aku tidak dalam kondisi suci. Apakah aku harus meninggalkan sholat?" Nah, jadi dia keluar darah, tapi dia bisa memastikan dirinya bukan haid, itu istihadah. Apakah harus meninggalkan sholat orang yang istihadah tadi? Maka Rasulullah menjawab tidak. Inna mazalika irkun walaysa zalika bil haid. Darah istihadah itu adalah darah penyakit. Dia tidak dihukumi sebagai haid. Fa iza akbalatil haid haidah fataru kisalah. Maka jika kamu mengetahui mana yang haid, tinggal sholat. Fa iya zahaba qadruha, maka jika telah pergi kadarnya, fagesili. Mandilah engkau, mungkin dari, lalu bersihkan darahnya, wasolli, kemudian sholat. Jadi kesimpulannya orang yang istihadah, orang yang daimul hadas, tapi tidak boleh tidak sholat. Dia tetap sholat. Nah, permasalahannya bagaimana dengan darah yang senantiasa keluar? Nah, maka di sini ada di bagian kedua ya. Mayalzamul mustahadatu fi'luhu iza arodati sholah. Apa yang harus dikerjakan oleh orang istihadah ketika dia mau sholat? Nah, ini langkah-langkah orang istihadah mau sholat. Yang pertama, awalan, antaksilal mustahadah farjaha qoblal wudu. Harus ya taksila, ya ini membersihkan, membasuh, mencuci. Kalau namanya tagsila itu berarti membasuhnya pakai apa, Bu? Ada orang membasuh pakai pasir, nggak ada. Membasuh pakai angin, nggak ada. Namanya membasuh itu pasti pakai apa, Bu? Air. Nah, maka di sini yang pertama, perempuan yang istihadah harus membasuh farjinya. Farji itu berarti tempat keluarnya darah, kemaluannya. Yang pertama dibasuh dulu dengan air sebelum berwudu. Bersihkan ya dengan air farjinya. Mungkin bekas-bekas darahnya dibersihkan dulu, tempat keluarnya darah dibersihkan pakai air, karena ada kata-kata tagsila. Nah, kemudian yang sanian setelah bersih, antahsyua farjaha wujuban binahwil qutni. Nah, di sini dia harus menutup atau menyumbat farjinya, lubang tempat keluarnya darah. Paham ya, Bu ya? Tempat keluarnya darah itu disumbat dengan sejenis putni. Putni itu apa? Kapas. Nah, kemudian wazalika daf'an lin najasi au takhfifan lahu. Fungsi dari kapas itu dimasukkan ke dalam lubang farji itu adalah agar menghentikan najis keluar, atau setidaknya kalaupun keluar dia tahfif, ringan. Jadi meringankan darah yang keluar. Karena kalau tidak disumbat, maka darahnya akan terus keluar. Gitu ya. Saya terputus ya, enggak kan? Enggak, Ustazah. Nah, kemudian di sini ada syaratnya. Menyumbat dengan kapas ke lubang keluarnya darah itu punya syarat. Apa syaratnya? Syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, lubang farji atau vagina kalau kita bilang, tempat keluarnya darah tadi, an la tata'azza bihi ta'azziban la tuhtamalu adan. Jadi dia tidak merasa kesakitan di lubang farjinya, jika dimasukkan kapas dia tidak merasa kesakitan yang sangat. Artinya kalau sakit sekali, kalau disumbat semakin sakit, ini berarti dia tidak wajib menyumbat farjinya. Jadi menyumbat farji itu pun ada syaratnya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, an la takuna shaimatan. Nah, perempuan yang istihadah itu tidak dalam kondisi soimah. Soimah, orang yang berpuasa. Jadi kalau dia sedang puasa, Ibu masih ingat di Safinatun Najah batalnya puasa karena apa? Memasukkan benda atau zat
ke dalam mulut itu Ustazah. Ke dalam rongga terbuka ya, manfas maftuh, ke dalam rongga terbuka. Yang rongga terbuka salah satunya adalah lubang kemaluan. Jadi kalau dia dalam kondisi berpuasa, lalu dia istihadah dan ingin sholat, nah poin menyumbat farji ini bisa ditinggalkan di waktu dia berpuasa di siang hari. Itu kalau sudah masuk maghrib, dia mau sholat, lalu dia menyumbat farjinya boleh, karena sudah tidak dalam kondisi puasa. Nah, syarat yang ketiga, antahtaja ilaihi fa illam tahtaj ilaihi lam yajib. Jadi dia butuh menyumbat. Kalau seandainya dia tidak membutuhkan menyumbatnya, maka tidak wajib. Misalnya sebenarnya darah yang keluar itu tinggal setetes-setetes. Jadi kalaupun tidak disumbat, tidak akan sampai mengotori celana misalnya ya. Atau tidak akan tembus sampai ke mukena. Misalnya udah mau habis ini kayaknya. Atau kecuali memang sangat deras. Yang sangat deras itu kalau tidak disumbat, darah yang keluar tuh akan sangat banyak. Apalagi dalam kondisi sholat tuh kan berdiri, ruku, sujud. Beda dalam kondisi berbaring yang bisa jadi tidak disumbat pun darah lebih mudah kita atasi. 3 syaratnya ya Bu ya. Jadi menyumbat farji itu tidak semerta-merta orang istihadah menyumbat farji, tapi harus memenuhi syarat tadi. Jadi Allah juga tidak zalim kalau harus disumbat. Saya sendiri nggak pernah merasakan menyumbat farji dengan kapas tuh nggak pernah ya. Gimana rasanya itu belum, karena alhamdulillah tidak pernah istihadah. Nah, kalaupun memang butuh menyumbatnya, berarti harus memenuhi 3 syarat tadi. Nah, setelah yang pertama dibasuh dengan air kemaluannya, kemudian yang kedua menyumbatnya dengan sejenis kapas, masuk kita yang ketiga, yaitu anta siba ba'da zalikal farja wa yajibul asbu bisyartaini. Nah, jadi di sini wajib dia memakai taksibah, membalut farjinya itu. Membalut itu berarti maksudnya pakai pembalut lah ya Bu ya. Kalau kita sekarang udah mudah pakai pembalut. Tidak perlu membalut yang bagaimana. Nah, ini pakai pembalut. Sudah ada pembalut yang praktis saat ini. Ini syaratnya 2. Yang pertama pakai pembalut itu syaratnya 2. Yang pertama, antahtaja ilahi. Dia membutuhkan kepada pembalut. Kenapa? Bi'an lam yanqati iddamu bil hashwi fa inin qata'at damu bil hashwi lam yajib. Jadi pertama, kalau darahnya tidak akan berhenti dengan memasang pembalut tadi, maka menghentikan darah dengan pembalut ini tidak wajib. Aktivitas memakai pembalut itu tidak wajib kalau seandainya darahnya tidak mengalir setelah disumbat. Setelah tadi kan langkah kedua setelah dicuci pakai air, disumbat pakai kapas ya. Setelah disumbat pakai kapas di lubangnya, kita rasa dia tidak akan mengeluarkan darah. Nah, tidak wajib kita pakai pembalut. Tapi kalau mungkin dalam kondisi deras sangat, yang kalau nggak dikasih pembalut ini akan membuat lebih banyak lagi darah, maka di sini wajib pakai pembalut. Nah, syarat yang kedua pakai pembalut itu adalah wa an la tata'azzabihi ta'azzaban la tamalu addah. Fa in kana kadzalik lam yajib. Jadi pemakai pembalut itu wajib jika tidak ada rasa sakit yang sangat kalau memakai pembalut. Jadi andai kan merasa sakit yang sangat berlebihan dari biasanya, maka dia tidak wajib memakai pembalut. Nah, ada pertanyaan di sini. Wahal yakfi iktisaru alal asbi? Apakah cukup kita kita membatasi iktisar ya, membatasinya dengan pembalut? Maka jawabannya na'am, iya. Yakfi iktisaru alal asbi in mana adab. Jadi cukup kita menghindari atau membatasi tadi darah yang keluar dengan pembalut jika itu dalam kondisi mana'a itu menghalangi darah
Wa'tamada Romli. Ini menurut pendapat Romli. Romli ini salah satu Imam Syafi'i, ya, muridnya Imam Syafi'i. Nah, jadi eh, artinya gini maksudnya, apakah cukup pakai pembalut saja sementara darah terus-menerus keluar? Cukup. Yang penting kita sudah berusaha menutup jalan darah. Tapi ternyata setelah kita tutup masih keluar terus, itu tidak menjadi masalah. Kebayang maksudnya ya Bu ya? Sudah kita cuci bersih, sudah kita sumbat pakai pembalut, kan sudah usaha maksimal tuh. Ternyata darahnya masih terus keluar, itu tidak mengapa, tidak menjadi dosa atas kita ya. Nah, masuk yang keempat, syarat orang yang istihadah itu harus antatawad doa ba'da dukhulil waktu sholat. Dia harus senantiasa berwudhu setelah masuk waktu sholat. Wala yajuzu an tatawaddo qabla dukhulil waktu sholat. Dia tidak boleh berwudu sebelum masuknya waktu sholat. Li'anna toharoh doruroh. Karena dia dalam kondisi istihadah dan toharohnya adalah toharoh darurat. Beda kalau kita sehat, mau berwudu kapanpun sebelum sholat, kita bisa tahan sampai sholat 5 waktu pakai satu wudu boleh. Tapi kalau orang istihadah, satu wudhu hanya berlaku untuk satu sholat. Dan itu pun harus wudhunya setelah masuk waktu sholat. Tidak boleh sebelum masuk waktu sholat. Ini mudah ya dipahami. Nah, masuk yang kelima, syarat orang istihadah dalam sholat itu harus mualah. Mualah itu terus menerus ya, tanpa jeda di antara setiap bagian. Fatajibul mubadarah bil haswi ba'da ghusl farji fal mubadarah ba'da zalika bil asbi fal wudu fas shalah. Jadi mualahnya bagaimana? Mualah terus-menerusnya mulai dari membersihkan farji, menyumbatnya, memakai pembalut, berwudu, sholat. Itu adalah rangkaian sholat yang tidak boleh terputus karena sesuatu yang bukan rangkaian sholat. Jadi penjelasannya tidak boleh baginya mengakhirkan sholat karena sesuatu, kecuali sesuatu itu adalah bagian dari kemaslahatan sholat. Dia bergeser dari tempat sajadahnya karena sholat sunnah, itu boleh. Tapi kalau dia bergeser dari tempatnya setelah sholat karena ingin mengambil HP, itu tidak boleh. Berarti sesuatunya bukan dalam rangkaian sholat. Ya, dia berhenti wudhu karena ingin misalnya meringankan basahan di wajahnya dengan handuk. Itu bagian sholat. Terhentinya boleh. Tapi dia berhenti dari wudhu, nunggu sholat karena misalnya dia mematikan air dulu. Nah, begitu ya. Itu mematikan air bukan bagian dari sholat. Jadi kalau mematikan air, matikan dulu baru wudhu gitu. Jangan udah siap wudhu baru dimatikan. Dia harus mualah tadi ya. Tidak boleh terpotong karena sesuatu yang bukan bagian sholat. Nah, kemudian setelah itu dia menutup aurat, ya. Kemudian dia menunggu jamaah kalau sholat berjamaah. Kemudian dia menjawab muazin. Muazin kalau iqomat, ya. Kemudian dia mendirikan sholat, melakukan sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Kemudian dia mengakhirkan selain maslahat sholat, maka wajib atasnya di sini, ya, jika dia menunda sholat selain hal di atas, maka dia wajib mengulangi tadi, tu'idah, mengulangi seluruh apa yang sudah didahulukan. Jadi sudah dia cuci, sudah dia sumbat, pakai pembalut, wudhu, terus tadi dia angkat telepon, karena anaknya nelpon, angkat telepon, padahal mengangkat telepon bukan bagian dari sholat, maka berarti seluruh rangkaiannya batal. Dia harus mengulang lagi, rangkaiannya dari mulai awal, balik lagi, membersihkan, menyumbat, memakai pembalut, berwudu, lalu sholat. Begitu ya Bu. Ya, jadi khusus daimul hadas itu harus senantiasa mualah.
Nah, yang keenam terakhir, sholatnya orang istihadah itu harus melakukan wudhu di setiap fardu, di setiap waktu. Jadi demikian itu wajib padanya berwudhu di setiap wajib sholat wajib, ya, ya. Kemudian dia juga wajib mengulangi seluruh rangkaian sholat, kan ada 6 tadi. Rangkaian sholat orang istihadah ada 6. Maka yang diulang di setiap waktu sholat bukan cuma wudhunya, tapi rangkaian yang 6 tadi. Jadi berarti dia ganti pembalut 5 kali, kan gitu. Pembalut yang baru dalam satu hari kalau dia istihadah. Kenapa begitu? Karena tadi syaratnya kan harus, yang ketiga syaratnya butuh memakai pembalut. Nah, itu kalau orang yang dia daimul hadis. Sebentar ya, sebelum ada pertanyaan boleh di kolom chat saya selesaikan dulu biar cepat ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya di halaman 59 bahasa Arab. Halil mustahadati an tatanaffal. Nah, apakah orang yang istihadah tadi harus mualah? Apakah orang yang istihadah itu boleh melakukan sholat nafilah, sholat sunnah dalam rangkaian sholatnya, atau dia doa yang panjang, zikir yang panjang, boleh atau tidak? Nah, maka di sini bagi orang yang istihadah jawabannya dia boleh melakukan sholat sunnah sesuai dengan yang dia inginkan, baik pada waktunya ataupun setelah waktunya. Jadi boleh ya Bu, bukan berarti gara-gara istihadah mau cepet-cepet harus mualah dia meninggalkan sholat ba'diyah misalnya. Itu tidak ya. Nah, kemudian eh, apa hukum keluarnya darah setelah memakai pembalut? Setelah dipakai pembalut, darahnya tetap keluar. Apa hukumnya? Nah, dijawab di sini. La yadurru khurujud dami ba'dal asbi illa in kana bisababi taksiri fi syiddi. Jadi darah yang keluar setelah memakai pembalut itu tidak ada hukumnya, kecuali jika ia terlalu kencang dalam memasangnya. Maksudnya kekencangan masangnya sampai akhirnya darahnya lebih banyak keluar, ya, itu baru harus mengulangi. Kemudian hal tu'fa anda mil mustahadah. Apakah darah istihadah dimaafkan atau dimarfu? Maka menurut darah istihadah dimaafkan. Ini dimaafkan. Kemudian selanjutnya terakhir ya, apa hukum idamil mustahadah? Apa hukum darah berhenti ketika istihadah? Ini istihadah, terus kita merasa darahnya berhenti, apa hukumnya? Nah, jika seorang wanita istihadah berwudu, kemudian setelah dia berwudu dan ketika dia sholat, macam-macamnya darahnya berhenti, nggak keluar lagi istihadahnya ini, macam-macamnya udah siap ini istihadahnya. Maka katanya dia wajib berhenti dan dia mengulangi lagi wudhunya karena darahnya udah berhenti. Tapi berarti dia harus merasa kalau nggak terasa ya nggak apa-apa gitu ya. Wudhu. Sedangkan jika darah berhenti dia berwudhu dan sholat, maka dia tak usah mengulangi lagi wudhunya. Nah, apakah ia melakukan sholat setelah darah berhenti, sedangkan ia punya kebiasaan darah keluar lagi setelah darah berhenti? Nah, ia harus melakukan sholat jika punya kebiasaan darah keluar lagi dalam waktu singkat. Jadi kalau dia istihadah, perasaannya darahnya berhenti, tapi dia punya kebiasaan darah itu akan keluar lagi setelah berhenti. Maka di sini dibilang dia tetap harus sholat, walaupun darahnya akan kira-kira keluar lagi, dia tetap sholat. Atau seseorang yang berpengalaman mengatakan jika darah tak keluar lagi dalam waktu singkat,
maka wudhu dan sholatnya batal. Dia harus berwudhu lagi dalam keadaan bukan ketika darah mengalir. Itu kalau ya. Nah, sedangkan di waktu yang cukup untuk Nah, selesai bab ke-6, sudah kita tuntaskan tentang bagaimana orang istihadah sholat. Insya Allah kita akan masuk ke inti bab ini, yaitu bab ke-7 tentang orang yang istihadah di dalam haid. Sebelum saya masuk ke pembahasan yang berikutnya, ada yang mau kita diskusikan dulu, Bu? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, Ibu. Silakan, Bu. Baru-baru ini kan saya juga ada mengalami yang menurut hitungan adalah istihadah. Jadi kan Ustazah, apakah kan selesailah kita darah istihadah itu, apakah kita mandi junub, mandi wajib untuk melakukan sholat yang seperti biasa atau gimana Ustazah? Halo? Halo? Suara ustazahnya hilang ya? Oh, terlempar ya? Ustazah, Assalamualaikum Ustazah. Nah, kan bukan darah. Ibu-ibu jelas suara Ustazah? Tidak jelas Mbak, tidak jelas di sini, tak ada suaranya Mbak. Ya, nggak kedengaran, Mbak. Tadi saja suaranya. Ya, kalau kurang Iya. jelas. Nah, Apa yang kurang jelas, Bu? Suara Bu Lia, saya udah dengar tadi. Saya suara yang kurang jelas. iya, kayaknya sinyalnya Ustazah agak terganggu ya. Jadi saja yang Saya keluar aja dulu ya sebentar ya. Nanti boleh Soalnya tetangga saya karaokean, jadi apa ya? Oh, nggak bisa Ustazah, biasa di kamar nggak? Itulah Bu. Inilah, dengar nggak Bu? Ini udah jelas belum? Saya pindah ya. Ya, sudah. Oke ya. Nah, tadi Bu Lia, yang wajib mandi itu kalau haid dan nifas. Haid dan nifas, kalau udah selesai haid, darah yang keluar berhenti, wajib mandi. Kalau nifas, darah yang keluar nifas berhenti, wajib mandi. Tapi kalau istihadah, dia bukan haid dan nifas. Berarti kalau dia berhenti, ya tidak perlu mandi. Karena dia dianggap suci. Ya. Kan ibu tetap sholat, kalaupun istihadah. Iya, saya tetap sholat ya. Ya, tetap sholat, tetap puasa. Jadi kok mandi orang kita udah sholat gitu ya. Oh ya. Udah gitu gini Ustazah. Maafan ya Ustazah, satu lagi ya Ustazah. Gini kan hitungan saya itu adalah saya ini lagi darah istihadah. Sampai batas waktu misalnya tanggal 14. Contohnya setelah 15 hari itu sudah selesai lah istihadahnya itu kan Ustazah. Tapi tetap berlangsung darah itu. Apakah darah itu termasuk darah haid kembali atau tetap istihadah? Begitulah saja. Ini nanti mau kita bahas tentang hitung-hitungannya. Ini insya Allah di bab ke-7. Sabar dulu ya Bu Lia ya. Kita hitung Iya ini saja. Ya. Iya, betul. Ya, ada pertanyaan lagi Bu? Yang lain? Ustazah, itu tadi kan kalau orang yang istihadah boleh melakukan sholat-sholat sunnah gitu kan. Kalau mau melakukan sholat sunnah qobla ba'diyah itu di selanya itu nggak harus melakukan ritual yang ke-6 tadi lagi kan Ustazah? Maksudnya Tidak. langsung gitu. Ya, langsung Bu. Oh, ya. Jadi batal wudhunya itu atau dia harus mengulang ketika terjeda dengan sesuatu yang bukan rangkaian sholat. Jadi kalau dia setelah
mencuci kemaluan, menyumbat, memakai pembalut, berwudu. Setelah wudu dia sholat sunnah, berzikir, menjawab azan, tadi yang menjawab muazin, mungkin sholat di masjid, tahiyat masjid, lagi mungkin lagi dia sholat wajibnya, lalu setelah sholat wajibnya dia baca Quran, kemudian dia sholat sunnah lagi, itu semua masih dalam rangkaian ibadah sholat. Maka dia tidak perlu mengulang rangkaian itu. Yang tadi perlu diulang jika terjedanya pada sesuatu yang bukan rangkaian sholat. Misalnya, kayaknya aku haus, aku minum dulu. Nah, minum itu bukan rangkaian sholat. Kalau dia di antara sholat wajib dan sunnah, minum dulu baru sholat sunnah, jadi batal wudhunya bukan karena sholat sunnahnya, tapi karena minumnya. Berarti kalau dia minum, batal lah wudhunya. Kalau mau sholat sunnah berarti dia harus mengulang dari awal. Begitu Bu Rani. Ya, bisa ya? Baik, ada lagi Bu? Oke, ini konsentrasi ya. Kita masuk ke hitung-hitungan ini di bab ke-7. Ad-Darsus Sabi. Baik ya. Ibu bawa kitabnya kan? Dilihat kitabnya ya. Bawa ya Bu ya. Kitab apa Ibu? Bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Nah, kita masuk di bab ke-7 yaitu mustahadhatu fil haid. Orang istihadah dalam haid. Jadi dia haid lalu istihadah. Nanti yang bab ke-8 mustahadah fil nifas. Orang istihadah tapi dalam nifas. Itu ya. Nah, orang istihadah dalam haid ini pembahasannya panjang. Dan ini tadi butuh konsentrasi mengkaitkan satu kondisi dengan kondisi yang lain. Nah, baik kita mulai ya pembahasannya dengan satu konsep yang harus kita sama-sama paham, bahwa masa darah haid terbanyak itu kan 15 hari. Oke ya, sudah kita pahami dari awal, paling sedikit 24 jam, paling banyak 15 hari. Maka dalam kondisi tertentu di sini ya, seorang wanita bisa saja mengalami istihadah ketika apa? Darah yang keluar lebih dari 15 hari. Itu konsepnya dulu. Jadi semua wanita yang darahnya keluar lebih dari 15 hari, tidak semua hukumnya haid, tapi ada yang haid dan ada yang istihadah. Gitu ya. Nah, kondisi wanita yang seperti ini, secara fikihnya, sebelum kita hitung, kita harus tentukan dulu, kita ini orang yang mana dalam ilmu fikih. Jadi, dalam ilmu fikihnya, Imam Syafi'i membagi dua wanita. Pertama, wanita yang disebut mubtada'ah. Nah, yang kedua disebut mu'tadah. Siapa mubtada'ah? Itu dari kata bada'ah yang artinya memulai. Berarti mubtada'ah itu adalah wanita yang baru pertama kali haid. Pertama kali haid namanya tadi mubtada'ah. Nah, kemudian yang kedua namanya adalah mu'tadah. Siapa mu'tadah? Orang yang sudah pernah haid walaupun hanya satu kali. Jadi dia yang kedua, yang ketiga lah. Kalau kita yang udah entah berapa puluh kali kayaknya haidnya ya. Ibu-ibu ini udah tua, mungkin ada pun yang udah menopause. Nah, sekarang udah bisa ditentukan ya, kita mubtada'ah atau mu'tadah. Kenapa? Beda pun saja beda. Jadi mubtada'ah cara ngitungnya beda, mu'tadah cara ngitungnya beda. Nah, karena kita membahas darah itu ada darah, kemarin kita bahas ada darah kuat, ada darah lemah, ada warna darah, ada yang kental, ada yang bau. Nah, maka ada lagi pembagian dari wanita yang mubtada'ah sama yang mu'tadah. Ini ada yang mumayyizah, ada yang ghairu mumayyizah, ada yang mutahayyarah. Nah, apa itu mumayyizah? Mumayyizah itu dia tahu, dia bisa membedakan, dia bisa mengerti sifat darah, warna darah, baunya, kentalnya. Dia ingat, dia tahu, dia sadar, dia paham
warna darah, kebiasaannya, tanggalnya, dan lain-lain. Dia mengerti. Ini yang namanya mumayyizah. Yang kedua, ada yang ghairu mumayyizah. Ghairu itu berarti dia nggak tahu. Dia nggak tahu warna darahnya, dia lupa dia haid tanggal berapa, dia nggak ingat kalau nggak tahu warna darah, oke. Mungkin dia ingat tanggal haid, dia nggak ingat juga. Kemudian dia nggak tahu tanggal haid, mungkin dia tahu berapa hari biasa dia haid, nggak ingat juga, nggak ada yang ingat dari satu pun ciri haid, sifat-sifat darah haid yang keluar. Nah, wanita yang seperti itu disebut ghairu mumayyizah. Ada lagi yang ketiga, yang tadi mutahayyarah. Siapa mutahayyarah? Nah, mutahayyarah ini adalah orang yang masih bingung. Bingung itu cuma antara iya, antara enggak. Antara ingat dengan enggak. Nah, maka kita akan membahas perbedaan masing-masing orang ini dalam pembahasan di bab ini. Jadi orang yang haid itu ada dua tadi ya, wanitanya mubtada'ah atau mu'tadah. Kemudian apakah dia mumayyizah, ghairu mumayyizah atau mutahayyarah. Bisa ini insya Allah akan kita jelaskan pembagian wanita yang berbeda. Jadi kalau di halaman 63 nanti ada orang yang mubtada'ah mumayyizah, dia baru haid tapi sudah paham. Yang kedua ada mubtada'ah ghairu mumayyizah, dia mubtada baru mulai tapi nggak tahu warna darah dan sifat darah. Yang ketiga mu'tada mumayyizah, orang yang sudah pernah haid dan dia paham. Kemudian yang keempat mu'tada ghairu mumayyizah, dia sudah pernah haid tapi dia nggak paham. Yang kelima mutakhayyarah mutlaqah, orang yang nggak ingat sama sekali tentang haidnya, warna darahnya apa, tanggalnya berapa, itu mutakhayyarah mutlaqah. Karena dia lupa waktu, lupa kebiasaan, lupa warna darah. Yang keenam ada mutahayyarah, tapi hanya lupa waktunya. Yang biasanya berapa, yang selebihnya dia ingat. Ada mutahayyarah yang dia ingat itu hanya dinisbatkan pada waktu. Pokoknya aku ingat tanggal haidku tanggal 20 misalnya. Yang penting ada salah satu yang dia ingat. Nah, jadi ada 7 jenis wanita yang nanti akan kita bahas satu persatu. Sebelum itu kita bahas dulu di sini perbedaan antara wanita istihadah dengan wanita yang mengalami sisa masa suci. Apa ini? Nah, begini ya. Jika seorang wanita mengeluarkan darah, tadi kan masa minimal haid atau lebih, kemudian darah berhenti, kemudian dia keluarkan darah lagi setelah 15 hari, dihitung dari hari pertama haid, maka dia bukanlah wanita istihadah, tapi dia wanita yang memiliki sisa masa suci. Nah, hukumnya apa? Ia menyempurnakan masa suci minimal antara 2 haid, 15 hari, dan selebihnya adalah haid yang baru. Nah, biar paham kita dikasih contoh untuk bedakan mana istihadah, mana sisa masa suci. Pertama, di halaman 62 bahasa Arab ya. Jika ada seorang wanita mengeluarkan darah 3 hari, jadi tanggal 1, 2, 3 keluar darah. Kemudian suman koto'a isnai asyara yauman, berhentinya 12 hari. Perhatikan ya Bu, tadi 3 hari, lalu berhenti 12 hari. Ya kan? Summa ja'at damu salasa ayam. Setelah bersih 12 hari, keluar lagi darah di tanggal 16. Berarti kan tanggal 1 sampai 3 keluar darah, tanggal 4 sampai 15 suci, berarti dia keluar darah lagi tanggal 16 sampai tanggal 18. Nah, bagaimana menghukuminya? Paham Bu ya? 1 sampai 3 keluar darah, 4 sampai 15 berhenti darahnya, nggak ada yang keluar. 16 sampai 18, 3 hari keluar darah. Yang mana yang haid, mana yang istihadah? Nah, di sini dia bukan istihadah.
hukumnya. Kenapa? Karena dari haid pertama keluar darah 3 hari, kalau kita tambah 15, tambah 12 itu kan 12 tambah 3 kan 15. Ya, berarti sebenarnya dia sudah masuk masa suci. 12 udah 15 hari. Jadi terputusnya itu melebihi 15 hari. Beda sama contoh kita waktu kita bahas haid. Putusnya 2 hari. Kan gitu, ada dia haid 7 hari, putusnya 2 hari, keluar lagi di hari yang berikutnya gitu kan. Nah ini terputusnya sampai 12 hari. Maka yang 3 hari darah yang keluar itu bukan haid tapi adalah sisa masa suci 3 hari. Nah ini ya, itu yang pertama. Nah yang kedua, jika seorang wanita punya kebiasaan haid selama 5 hari, kemudian ia mengeluarkan darah selama 3 hari, biasanya 5 hari. Sekarang dia keluarnya 3 hari. Ya, kemudian darah itu berhenti selama 14 hari. Kemudian ia kembali mengeluarkan darah selama 4 hari dan berhenti. Jadi kalau kita tanggalkan, tanggal 1 sampai 3 dia keluar darah haid, 4 sampai 17 itu berhenti darahnya, berarti suci. Nah, kemudian tanggal 18 itu ada sisa masa suci, 1 hari. Kenapa kok sisa 1 hari? Ya tadi kan berhentinya 14 hari. Berarti tinggal 1 hari lagi. 14 tambah 1 sama dengan 15. Itu sama kayak soal tadi 12 tambah 3, 15. Berarti itu sisa masa suci. Berarti kalaupun dia mengeluarkan darah di tanggal 18, itu masih dinilai sebagai masa suci. Kemudian keluar lagi darah di tanggal 3 hari ya. 4 hari, berarti 18, 19, 20, 21. Yang 18 tadi sudah sisa masa suci, berarti tanggal 19, 20, 21 itu adalah darah haid. Nah, darah haid yang baru. Gitu ya, Bu ya. Ini 2 contoh ini adalah sebahagian contoh yang membedakan dia bukan mengalami istihadah, tapi sisa masa sucinya, bergabung dia masa sucinya dengan darah yang keluar. Gitu. Ustazah, boleh bertanya? Saya masih bingung nih Ustazah. Maksudnya sisa masa suci kayak ada kasus yang bab pertama itu ya Ustazah ya, yang bab sebelumnya itu dihukumi istihadoh gitu. Maksudnya sisa masa suci ini gimana maksudnya perhitungan antara haid dan masa suci ini Ustazah? Saya masih bingung gitu. Ya. Kalau sisa masa suci itu berarti jumlah darah yang berhenti itu lebih panjang daripada jumlah yang keluar darah. Dan gini kan masa suci kita dari 1 haid ke haid yang akan datang berapa hari? 15 hari. Iya. Kalau dia sucinya tadi 12 hari atau tadi 14 hari, berarti kan menjelang masa suci itu tinggal sisa sedikit harinya. Ada yang tambah 1 hari, ada yang 3 hari. Jadi ini disebut masa suci, bukan istihadah karena yang dia yang dia tidak mengeluarkan darah lebih panjang daripada yang dia keluar darahnya. Gitu. Tapi ini nggak apa-apa sih, Bu. Maksudnya, kalaupun kita nggak mengerti di sini, tidak apa-apa. Kalaupun akhirnya kita bilang kan, ini istihadoh yang nggak ada masalah juga. Karena sisa masa suci dengan istihadoh sama-sama kondisi apa? Berarti dia. Kalaupun kita hukumi ini istihadoh, Haid gitu Ustazah. Gimana? orang yang Sama-sama sedang suci. sama-sama dihitung sebagai masa suci. Orang yang dalam kondisi masa suci kan harus sholat, tetap puasa, dihukumi suci. Orang istihadah dihukumi suci atau dihukumi seperti orang haid? Kan dihukumi suci. Berarti andaikan di soal tadi, sisa masa suci itu kita sebutnya pun istihadah, sebenarnya tidak ada masalah. Karena pada faktanya ujungnya sama-sama dianggap suci. Kayak kasus nomor 1 tadi ya. Haid 3 hari keluar darah, tanggal 4, 15 suci.
16 sampai 18 masa suci 3 hari kan tetap dihitung suci. Kalau dihitung suci berarti dia tetap sholat. Andai kan yang 3 hari tanggal 16 sampai 18 kita sebut istihadah pun, ya, istihadah pun, orang istihadah tetap suci enggak? Tetap suci. Jadi ujungnya sebenarnya sama. Artinya menurut saya ini enggak terlalu urgent kita bahas, karena membingungkan ya kan? Bingungkan kita jadinya. Cuma beda istilah saja, tapi ujungnya sama. Cuma kan dalam fikih harus kita pelajari supaya kita tahu lah, oh istilah itu namanya sisa masa suci. Gitu. Ya, itu bahasa Arabnya itu sisa masa suci itu aqallat tuhri. Nah, sisa masa suci. Masa suci yang tersisa sedikit. Itu Bu. Bisa maksudnya ya Bu ya. Oke, kalau bisa berarti masuklah kita ke pembahasannya tadi ada nih ya. Jika darah keluar melewati 15 hari, kalau tadi terputus ya Bu, 3 hari keluar terputus gitu ya. Kalau ini nggak terputus, dia keluar terus menerus darahnya lebih dari 15 hari. Paham ya? Ini ya. Bedanya sama istihadah tadi sebenarnya dari sisi itunya. Kalau tadi yang pertama, dia keluar darah 3 hari, lalu berhenti lebih panjang. Nah, kalau yang ini, dia keluar darah terus-menerus selama 15 hari, bahkan lebih dari 15 hari, melewati. Nah, maka hukumnya mana yang istihadah, mana yang haid, inilah yang mau kita bahas. Wanita istihadah dalam haid tadi ada 7 golongan wanita. Nah, sebelum kita menghitung, kita harus tentukan kita berada di golongan yang mana. Yang pertama, tadi ya, namanya mubtada'ah mumayyizah. Siapa itu tadi? Orang yang pertama kali haid, dan dia bisa tahu, dia paham bagaimana sifat darah. Mulai dari warnanya, mulai dari kekentalannya, baunya dia tahu. Itu yang pertama tadi ya. Kita bahas yang mubtada'ah mumayyizah. Makna mubtada'ah tadi pertama kali keluar darah. Makna mumayyizah artinya dia tahu membedakan sifat darah. Ya, di sini dikatakan ya, mumayyizah di sini dia mengeluarkan darah dalam 2 sifat. Jadi ada dia keluarkan darah kuat dan dia tahu dirinya paham bahwa ketika dia mengeluarkan darah, ada darah kuat, ada darah lemah. Darah kuat yang mana, Bu? Udah kita bahas ya urutan warna ya. Coba saya cek dulu. Urutan warna yang terkuat warna apa? Warna kental. Merah kehitaman. Merah kehitaman. Yang kedua, warnanya merah. Merah. 3 warnanya Kuning. merah kuning. Baru yang keempat warnanya Keruh. Apa namanya? keruh, Bu. Abu-abu saja. Abu. Betul, abu-abu. Baru yang terakhir warnanya keruh. Ya, sifat darah. Nah, mumayyizah itu artinya dia bisa tahu, oh darah yang keluar ini hanya 2 jenisnya. Satu warna merah, satu warna kuning. Dia tahu. Nah, jadi mumayyizah ini adalah orang yang tahu bahwa dia mengeluarkan 2 sifat darah. Baik darah kuat, mana darah kuat dan mana darah lemah. Oh, rasa-rasanya aku mengeluarkan darah warnanya merah terus. Selama 20 hari merah terus. Tapi dia bisa tahu. Merah yang hari pertama sampai ke-5 agak bau. Udah di hari ke-6 berbeda baunya, berbeda kentalnya. Misalnya dia sampai tahu sedetail itu. Tidak masalah ya, yang mana yang pasti dia mumayyizah. Dia mubtada'ah dan mumayyizah. Nah, orang yang seperti ini
Apa hukum istihadah padanya? Maka darah kuat yang keluar itu dihukumi haid, sedangkan darah yang lemah itu dihukumi istihadah. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari Rasulullah dari Fatimah binti Abi Hubais tadi ya, ketika dia mengalami istihadah. Jadi penjelasan dari Rasulullah, izaka nadamul haidi fa innahu damun aswad yu'rafu. Ini kita bahas tadi. Jika darah haid adalah darah yang berwarna hitam, sebagaimana yang telah dia ketahui, yu'rafu, dia tahu. Maka jika dia mengalami istihadah seperti itu, dia jangan sholat. Namun jika tak semacam itu, maksudnya darahnya tidak hitam, tidak kuat, maka dia berwudu dan sholat karena itu adalah irkun. Nah, jadi dalil ini menyebutkan kalau kita tahu darah yang keluar dua jenis, yang kuat dan lemah, maka kita hukumi yang haid adalah darah lemah, darah kuat, yang istihadah darah lemah. Nah, ini gampang teorinya ya. Bisa ya, Bu? Jadi kalau kita mau betadaah, kalau kita Ulangi saja. ya ini Ulangi saya sebentar. ulang pelan-pelan. Nah, kalau tadi kita wanita yang mubtadaah mumayyizah, berarti mubtadaah tadi kita baru pertama haid ya ibu nggak akan mubtadaah karena ibu udah sering haid. Jadi mubtadaah itu dia pertama kali haid, mumayyizah dia bisa membedakan dua sifat darah, yaitu darah kuat dan darah lemah. Hukum baginya yang haid adalah yang darah kuat, yang lemah adalah darah istihadah. Berapa hari itu Ustazah? Ya tergantung. Darah kuat yang keluar berapa hari? Andai kan dari 20 hari yang keluar darah kuat itu 5 hari, 15 harinya darah lemah, berarti haidnya hanya 5 hari. Begitu, Bu. Jadi ini tergantung pada yang keluar darahnya kuat dan lemahnya berapa hari dari perempuan yang mengalami. Nah, pelan-pelan ya. Sekarang kita bahas dulu syaratnya. Tadi kan ada mubtadaah, mumayyizah. Jadi kita masih bahas orang yang pertama nih, jenis wanita yang pertama, mubtadaah, mumayyizah. Sekarang mumayyizah. Bagaimana syarat dia disebut mumayyizah? Yang pertama ya. Yang pertama, syarat mumayyizah itu adalah dia tahu darah kuat itu keluarnya lebih dari 24 jam. Karena kan kalau yang dihukumi haid itu tadi darah apa, Bu? Darah lemah atau darah yang kuat? Darah kuat. Kuat. Darah kuat. Syarat minimal haid berapa? Syarat minimal haid 1 hari 1 malam. Berarti dia bisa mendapatkan jenis pertama ini hukum haidnya dan istihadahnya kalau darah kuatnya keluar lebih dari 24 jam. Berarti kalau darah kuatnya kurang dari 24 Terlempar lagi Ustazah. Bu Fitri. Iya, Bu Tri. Ya, saya kayak kelempar-kelempar terus ini, bukan karena tempatnya berarti, Bu. Ya, sudahlah Ustazah. Lanjut saja, lanjut. Ya. Nah, tadi mumayyizah itu kan dia bisa bedakan ada darah kuat, ada darah lemah. Syarat darah kuat itu, walaupun kita tahu darah kuat itu warnanya hitam, darah lemah misalnya warnanya merah misalnya ya, tapi darah hitamnya keluarnya nggak sampai 24 jam. Nah, itu juga nggak bisa dihukumi kita mumayyizah. Berarti dia masuknya ke ghairu mumayyizah. Pakai syarat lagi, Bu. Itu yang pertama syaratnya. Nah, kemudian syarat kedua, darah kuat yang keluar itu harus lebih kecil dari 15 hari. Kenapa? Karena masa maksimal haid 15 hari. Berarti kalau lebih dari 15 hari darah kuatnya lebih dari 15 hari, berarti dia bukan mumayyizah, tapi masuknya ghairu mumayyizah. Agak-agak banyak lah ini syaratnya.
Nah, yang ketiga, darah lemah itu kan ada darah kuat, ada darah lemah. Darah lemahnya harus lebih dari 15 hari. Kalau seandainya darah lemah itu ada di bagian yang lebih banyak, maka dia harus lebih dari 15 hari. Kenapa? Karena masa minimal suci itu 15 hari jika darah itu terus-menerus keluar. Jika darah berhenti, maka ini tidak berlaku lagi. Ini contoh ya, di kitab ini ada contoh. Contohnya seorang wanita mengeluarkan darah selama 10 hari berwarna hitam. Kalau udah masuk istihadah udah ada warna-warnanya ini. Kalau yang kita bahas haid kemarin nggak perlu kita membahas warna, pokoknya darahnya keluar aja. Nah, kalau di istihadah kita sudah membahas warna. 10 hari keluar darah berwarna hitam, kemudian 10 hari keluar berwarna merah, terus darahnya berhenti. Nah, maka wanita yang istihadah seperti ini memenuhi syarat mumayyizah. Kenapa? Baik darah lemah dan darah kuat, darah lemahnya kurang dari 15 hari. Darah kuatnya lebih dari 24 jam. Maka hukumnya bagaimana? Tanggal 1 sampai 10 yang 10 hari. Karena dia mengeluarkan darah hitam, itu hitungnya apa tadi kalau mumayyizah? Darah kuat dihitungi haid, darah lemah dihukumi istihadah. Jadi bukan 20 hari nih darahku keluar terus, berarti 15 hari haid, 5 hari istihadah. Bukan hitung-hitungnya. Menghitungnya tentukan, ini mumayyizah atau enggak. Kalau mumayyizah, berarti, tengok tadi ya, dia bisa membedakan warna. Dan warnanya memang bisa dibedakan. Dia bisa membedakan warna dan warnanya memang bisa dibedakan. Artinya memenuhi syarat-syarat mumayyizah. Jadi 10 hari yang darah hitam disebut haid, 10 hari yang darah merah disebut istihadah. Nah, ini kalau kasusnya begini. Bisa dipahami ya, Bu ya? Oke, pelan-pelan lagi. Masih ada yang masih mau masih Bisa. Enggak, maksudnya gimana? Ustazah, ini kan kalau haid ini artinya 10 hari itu berarti dia darahnya hitam kental gitu Ustazah ya. Sementara tapi khusus untuk orang istihadah mungkin ya Ustazah ya. Karena mungkin kan kalau kalau kita yang masih tidak mengalami istihadah mungkin paling darah kentalnya itu paling 5 hari mungkin gitu ya Ustazah ya. Kalau kita normal haid, warna ini kadang biasanya kita nggak paham pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena misalnya 7 hari, semua kan haid kan, mau hitam, mau merah, mau kuning, mau keruh, semuanya haid. Sampai kapan? Sampai seperti kata Aisyah, sampai kapas yang putih itu tidak ada bekas yang tertinggal. Jadi kita nggak perlu tahu ya hitam atau merahnya, sebenarnya kita tergantung harinya. Nah, tapi kalau di istihadah kita mesti tahu. Aku udah lebih dari 15 hari darahku keluar. Nah, jadi kita mesti tahu, mesti mengingat darah yang pertama keluar warna apa ya. Ingat-ingatlah waktu kita mencuci pembalut, kira-kira warnanya apa ya. Kita perlu tahu, karena pada saat ini kita hukumnya istihadah. Bayangkan kalau kita merasa gini, oh kan kita belajar haid itu masa maksimalnya 15 hari. Oh, kuhukumi aja lah 15 hari haid, selebihnya berarti istihadah. Berarti salah kan, Bu, hukumnya? Salah kan? Karena di sini melihat warna. Ternyata 10 hari dihukumi haid, 10 hari dihukumi istihadah. Berarti ada 5 hari yang harusnya bukan haid, kita hukumi haid. Berarti ada 5 hari waktu sholat yang kita berhutang sama Allah. Begitu, kan gawat itu. Kalau kita nggak memahami hukumnya. Makanya sebenarnya pembelajaran haid seperti yang kita bahas di awal, itu mesti tahu semua wanita, karena semua wanita akan mengalami haid. Oke ya, bisa ya Bu? Kedengaran Ustazah musiknya. Nah, ini udah mulai dengar. Pakai headset lah saya ya. Tapi kayaknya, iya Bu, ini saya kan baru pindah rumah yang saya bilang. Kedengaran keyboard.
Kayak gitu kan, di depan ini ada warung kopi gitu. Jadi Dari dia tadi nyanyi aja. ya Bu. Jadi saya Allah baru tahu saya setelah pindah ternyata yang di depan ini ada keyboardnya. Cuman ntar ya saya ambil headset dulu ya. Ntar ya Bu. Coba gini agak kurang atau sama aja? Mana Bu? Agak lumayan Ustazah. Lanjut Ustazah. Masih jelas kok terdengar. Iya. Baik ya, kita masuk ke yang keempat ya. Tapi ini masih di wanita jenis pertama ya. Kenapa Bu? Iya. Kayaknya masih yang ketiga. Tadi yang pertama kan darah kuatnya harus lebih dari 24 jam. Kemudian yang kedua, darah kuatnya harus lebih sedikit dari 15 hari atau sama dengan 15 hari. Baru yang ketiga tadi, darah lemahnya harus lebih dari 15 hari kalau dia terus-menerus keluar. Nah, ini syarat yang keempat. Syarat yang keempat, jika darah yang lemah bersambung, ini berarti bisa disebut mumayyizah. Tapi kalau darahnya tidak bersambung, maka termasuk ghairu mumayyizah. Maksudnya dia nggak disela-sela, gini ya Bu maksudnya. 3 hari darah kuat, 2 hari darah lemah, 3 hari lagi darah kuat, 2 hari lagi darah lemah, kan seling-seling. Nah kalau seling-seling itu nggak bisa hukumnya mumayyizah. Jadi mumayyizah itu harus tersambung, darah lemahnya tersambung. Kayak tadi contohnya ya, 10 hari kuat, 10 hari lemah. Gitu. Tapi kalau dia terputus-putus, tersela-sela, darahnya tidak tersambung, itu bukan mumayyizah, tapi ghairu mumayyizah. Nggak bisa dihukumi sebagai golongan pertama, dia nanti masuk ke golongan yang kedua. Contohnya di sini ada di kitab ya. Seorang wanita mengeluarkan darah selama 1 hari warnanya hitam, lalu sehari lagi merah, lalu sehari lagi hitam, sehari lagi merah, begitu seterusnya sampai 15 hari. Nah, jadi tanggal 1 hitam, tanggal 2 merah, tanggal 3 hitam lagi, 4 merah lagi, 5 hitam lagi, 6 merah, 7 hitam, 8 merah, 9 hitam, 10 merah, 11 hitam, 12 merah, 13 hitam, 14 merah, 15 hitam, 16 merah, 17 hitam, terus begitu ya. Nah ini kan terputus-putus darah yang lemah, ya kan Bu? Tidak tersambung seperti yang tadi, berarti dia nggak bisa dimasukkan ke golongan mubtada'ah mumayyizah. Nggak bisa dimumayyizah, berarti dia masuknya ke ghairu mumayyizah. Nah, memang apa bedanya mumayyizah sama ghairu mumayyizah? Beda. Kalau mumayyizah tadi dia dihukumi darah kuat itu haid, darah lemah itu istihadah, maka di ghairu mumayyizah nanti di golongan wanita yang kedua itu berbeda lagi hukumnya. Ya, ini kalau kita baca ya, yang dia ghairu mumayyizah itu, maka hukum haidnya hanya sehari semalam saja. Tapi nanti itu pembahasan di golongan kedua. Ini kita masih golongan pertama. Kalau di golongan pertama, mumayyizah itu berarti hukumnya darah kuat itu haid. Konsepnya yang harus dihafal ya Bu. Mubtada'ah mumayyizah, fikihnya, hukumnya, yang kuat itu haid, darah yang lemah itu istihadah. Itu konsep pertama di golongan pertama. Itu saja dulu yang perlu kita pahami. Nah, syarat-syaratnya ini dipahami saja, tidak perlu dihafal. Tapi kalau konsep yang tadi itu harus hafal. Mumayyizah hukumnya
darah kuat itu haid, darah lemah itu istihadah. Oke ya, saya Bu ya. Tuh, coba dihafal-hafal dulu. Mumayyizah, darah kuat itu haid, darah lemah itu istihadah. Coba Bu Irlin lah, coba Bu Irlin ulangi Bu. Apa nih Ustazah? Coba diulangi tadi konsep yang pertama Bu. Mubtada'ah mumayyizah itu darah kuat itu haid, darah lemah itu istihadah. Oke, Masya Allah. Itu ya. Nah, bisa ya Ibu berarti. Coba Bu Erna dulu, Bu Erna. Silakan Bu Erna. Mumaizah, darah kuat itu haid, darah lemah itu istihadah. Oke, Insya Allah. Nah, bisa ya Bu ya. Itu dihafal. Ini kayaknya hafal kalau di sini. Besok minggu depan saya tanya ya. Nah, ini kita lanjut dulu ya. Syarat-syarat tadi dari mumayyizah itu. Jadi 4 hal itulah syarat-syarat mumayyizah. Maka seseorang wanita akan dihukumi mumayyizah jika dia memenuhi syarat tersebut. Jika, ini kasus-kasus ya, jika seorang wanita mengeluarkan darah hitam selama setengah hari, lalu merah terus-menerus, ini memenuhi syarat mumayyizah nggak Bu? Coba saya tanya yang belum ngomong. Bu Kiki dulu, Bu Kiki. Kalau dia mengeluarkan darah hitam setengah hari, lalu seterusnya warnanya merah, ini mumayyizah atau bukan? Bukan, kenapa? Karena dia tidak bisa membedakan. Tapi dia bisa bedakan warna hitam setengah hari, baru merah seterusnya. Dia bisa bedakan warna. Apa alasannya apa ini nggak mumayyizahnya? Karena apanya dia yang bukan mumayyizah? Karena dia ada keraguan untuk membedakan warna darahnya kan. Dia nggak ragu. Tadi soalnya dia mengeluarkan darah hitam setengah hari mengeluarkan darah hitam. Oh, pahami? setengah hari lah. Setengah hari dan seterusnya warnanya merah. Oh, mumayyizah. Karena dia, tapi kalau setengah, iya ya, mumayyizah kan Ustazah. Mumayyizah atau bukan? Ini kan saya bertanya, mumayyizah atau bukan? Iya. Iya, kok jadi tambah salah Bu? Tadi udah benar bukan? Bu Irin mau bicara kayaknya, iya Bu. Apa Bu? Bukan ya Ustazah, karena tidak sampai 24 jam. Itu dia jawabannya. Dia sampai 24 Iya, jam. jadi syarat mumayyizah selain dia tahu warna darah, dia juga harus tahu, harus memenuhi syarat-syarat. Sama seperti haid, ada waktu minimal, ada waktu maksimal. Jadi sekalipun dia mengeluarkan darah hitam, tapi cuma setengah hari kan, soalnya tadi udah saya tekan, setengah hari. Nah, berarti dia tidak memenuhi syarat sebagai mumayyizah. Maka orang yang seperti ini nggak boleh masuk ke golongan pertama, dia masuknya ke golongan nanti ghairu mumayyizah yang kedua. Pembahasan di berikutnya. Itu ya. Oke, yang pertama. Sekarang kasus kedua. Seorang wanita mengeluarkan darah berwarna hitam selama 16 hari. Kemudian mengeluarkan darah merah seterusnya. Kondisi ini mumayyizah atau bukan? Coba saya tanya Bu Hilda dulu. Mana Bu Hilda? Coba Ibu buka mic-nya dulu, Bu. Belum terdengar suaranya. Mumayyizah, Ustazah. Mumayyizah. Karena dia udah Karena dia udah melewati masa haidnya. Untuk salih. Coba Ibu dengar dulu. Dia mengeluarkan darah hitam selama 16 hari. Baru setelahnya warnanya merah. Mumayyizah atau bukan? Alasannya ini nggak ngerti. Ya, sekarang
Bukan mumayizah, betul, betul. Bukan mumayizah. Alasannya apa? Ah, betul. Dia alasannya mungkin dia udah melebihi darah haidnya. Ah, Udah melebihi batas berapa hari? 16 1 hari. Ah, berarti dia melebihi batas haid maksimal 15 hari. Jadi walaupun dia tahu darah hitam dan merah yang keluar, tapi warna darah hitamnya 16 hari, itu udah lewat dari batas haid yang tadi syarat darah yang kuat harus sama dengan atau lebih kecil dari 15 hari. Nah, berarti kalau dia keluar darah hitam 16 hari ini nggak boleh masuk golongan pertama mumayizah. Dia harus masuk golongan goiru mumayizah. Baik, berikutnya. Jika seorang wanita, ini kasus yang lain ya, jika seorang wanita mengeluarkan darah berwarna hitam selama sehari semalam, sudah, kemudian keluar darah merah selama 14 hari, kemudian keluar hitam lagi, terus menerus sampai keluar darah hitam lebih dari 15 hari. Nah, ini mumayizah atau enggak? Coba Bu Fitri, Bu Fitriani. Bukan Ustazah, karena Ya. ada darah yang keluar lebih dari 15 hari. Oke, jadi yang mana yang lebih dari 15 hari yang keluar? Yang setelah keluar merah 14 hari. Oke, Karena ya. darahnya itu yang lemah itu harus lebih dari 15 hari. Dia tidak memenuhi syarat. Ya. Dan yang Karena setelah itu, ya Bu, terus Bu. dan setelah itu kan berlanjut keluar hitam 16 hari dan itu juga tidak memenuhi syarat karena dia sudah melewati dari 15 hari. Oke, ya. Jadi tadi kalau dia mengeluarkan darah hitam sehari semalam sebenarnya memenuhi syarat ya. Yang pertama tadi darah kuat harus minimal 24 jam terpenuhi ya sehari semalam. Kemudian keluar darah merah selama 14 hari. Sebenarnya kalau sampai di sini soalnya, sampai di sini, ini benar ini. Ini berarti haidnya 1 hari, 14 harinya istihadah. Kan gitu kan Bu? Bisa ya? Kalau sampai Ya, situ soalnya. Nah, tapi karena soalnya nyambung, keluar lagi yang hitam. Keluar lagi yang hitam. Berarti dari hitam keluar merah, keluar hitam. Ini nggak bisa mumayizah. Mumayizah hanya 2 warna. Ya, hanya 2 warna. Sebetulnya ini 2 warna juga. Hitam dan merah, tapi terjeda. Terjeda keluar lagi warnanya hitam. Dan kemudian keluar warna hitam darah kuat. Berarti ada 1 hari di awal. Baru ditambah 15 dan seterusnya, darah kuatnya sudah lebih dari 15 hari. Berarti nggak memenuhi syarat syarat mumayizah. Bisa Bu ya. Terakhir Bu. Nih, tadi insya Allah bisa dipahami. Jika seorang wanita mengeluarkan darah hitam selama sehari, kemudian merah sehari, demikian seterusnya hingga akhir bulan, berarti selama 30 hari. Ini mumayizah atau bukan? Siapa nih yang Bu Tri lah, nggak ada lagi pilihan lain Bu. Ya, dia dikategorikan goiru mumayizah. Ya, Ustazah. Kenapa alasannya goiru mumayizah? Mumayiz itu darah lemahnya itu bersambung ya. Jadi kalau goiru mumayiz itu dia selang-seling ya. Jadi kalau mumayiz itu bersambung, tidak ada sehari hitam, sehari merah. Nah, sebaliknya begitu Ustazah. Iya, karena udah ada di buku ya. Jadi intinya Bu, dalam mumayizah ini selain dia tahu warna hitam, warna darah kuat dan warna darah lemah,
juga harus memenuhi syarat-syarat berapa lama darah kuat itu keluar dan berapa lama darah lemah itu keluar dan bagaimana keluarnya, tersambung atau tidak. Itu. Ya, baik ya. Ada 5 menit lagi. Coba ya. Masih panjang rupanya, Bu, pembahasannya. Contoh satu lagi di sini. Seorang wanita mengeluarkan darah berwarna hitam sehari semalam, ya, atau lebih, kemudian merah sebelum berlalunya 15 hari. Jadi pertama hitam, yang berikutnya warna merah, tapi sebelum 15 hari. Ya bisa saja 10 hari, bisa juga 11 hari, bisa 12 hari, pokoknya belum sampai 15 hari. Nah, maka ketika darah merah keluar, ia wajib menjauhi hal yang diharamkan bagi wanita haid. Karena ada kemungkinan darah merah berhenti sebelum berlalunya 15 hari sejak awal darah keluar. Maka keseluruhan darah adalah haid. Lah kalau dia keluar darah hitam, keluar darah merah, tapi waktunya kurang dari 15 hari kan gampang hukumnya, itu semuanya haid. Nggak susah ya. Kan tadi kan istihadah, ingat ini kita bahas istihadah. Di istihadah berarti ada syarat haid yang nggak terpenuhi, dia lebih dari 15 hari. Kalau di sini kurang dari 15 hari, ya udah haid semua, gampang, nggak perlu ditengok-tengok warna darahnya, apakah hitam atau merah tadi. Begitu ya, Bu. Nah, kecuali darah merah yang keluar itu lebih dari 15 hari, baru dia mengalami istihadah mubtada'ah mumayyizah tadi. Maka haidnya adalah yang mana? Kalau dia lebih dari 15 hari darahnya, haidnya adalah darah kuat itu haid, darah lemah itu istihadah. Berarti tadi darah hitamnya keluar berapa hari? 1 hari. Berarti haidnya hanya 1 hari. Berarti selebihnya adalah darah istihadah. Nah, begitu. Nah, ini ya, Bu. Mau nanya sedikit. Tadi kan dia hitamnya 1 hari. Jadi itu merah sebelum 15 hari. Iya. Dan itu dikatakan sudah haid namanya kan. Jadi bagaimana kita ini tahu, ya kan? Tiba-tiba terjadi kan, dia sudah melewatin dari 15 hari, ya kan? Umpamanya sampai hari ke-17. Berarti sholat kita itu kan sudah tertinggal itu yang sebelum 15 hari. Apakah kita harus makanya kita ada karena itu kan terhitung haidnya jadi 1 hari. Iya, itu ada jeda menunggu itu saja. Iya, berarti kalau kasusnya gitu, 1 hari hitam, taruhlah tadi 12 hari merah, dijumlah 13, berarti semuanya haid. Sedangkan semuanya haid, Bu. Kalau semuanya haid, berarti dari hitam ke merah tetap dia dihukumi haid. Kecuali jika tadi lebih dari 15 hari, taruh tadi 16 hari keluar merah. Berarti 16 tambah 1, 17. Sedangkan kita nggak tahu, pokoknya aku pikir ini haid aja. Tahu-taunya kok udah lebih dari 15 hari. Nah, ya waktu kita mengeluarkan darah itu kan kita taunya haid, maka kita nggak sholat. Maka ketika kita sadar sudah lewat 15 hari, oh berarti ini istihadah. Maka ketika sadar itu langsung melakukan sholat sebagaimana sholatnya orang istihadah. Bagaimana tadi? Apa tadi, Bu? Membersihkan, menyumbat, memakai pembalut, mualah, dan seterusnya. Jadi sholat yang kita tinggalkan di hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai yang ke-16 itu, semua sholat itu harus diqodho. Begitu. Gimana, Bu? Ini Ustazah, perbedaannya contoh yang terakhir tadi Ustazah dengan yang nomor 3 tadi Ustazah, kan ada 10 hari itu disebut haid pada saat darahnya hitam, sedangkan 10 hari kemudian merah. Ya. Darahnya lemah tapi dalam kurungnya merah, itu 10 hari. Ya. Tadi 10 hari pertama itu disebut haid, sedangkan 10 hari lagi itu tadi istihadah.
Benar. berbeda ya Ustazah dengan yang contoh terakhir tadi, walaupun Ah, satu hari. ah. Apa bedanya? Bedanya darah yang keluar nggak sampai 15 hari. Karena nggak sampai 15 hari, berarti semuanya darah haid. Paham, Bu? Kalau yang Eh, pertama tadi, 10 hitam, 10 merah. 10 tambah 10 berapa? 20, tetapi kan 20. maksimal Ya, haid itu 15 hari ya Ustazah kan? iya, oke. Nah, maaf. Eh, kan kalau tadi contoh yang terakhir satu hari semalam itu kan lebih dari 24 jam itu dia Hitam, darahnya kuat, eh, ya, dan merah selanjutnya sampai 14 hari, berarti kan 15 hari maksimal itu haid. ya. Haid Sedangkan semua. selebihnya itu istihadah. Nggak Nah, ada kenapa istihadah. ya, lebih dari 15 hari walaupun dia merah kan dihitung istihadah ya. Iya. Nah, kenapa di yang tadi di contoh 10 hari pertama yang contoh nomor 3 tadi kita tidak memberlakukan bahwasannya merah yang 5 kan 10 hari darah jelas hitam pekat, kemudian setelahnya merah kan ada berarti ada 10 kan 10 hari tapi kan ada 5 hari yang merah gitu, itu tetap diberlakukan dia istihadah yang 5 hari lagi ya, karena warnanya berbeda merah itu ya. Ya, gini ya Bu ya. Kita nggak mempermasalahkan berapa harinya ya. Berapa harinya. Yang kita permasalahkan harinya ini gini ya. Pokoknya lebih dari 15 hari, artinya berarti dia lewat masa haid. Nah, kalau dia sudah lewat dari masa haid, baru kita memperhitungkan darah kuat dan darah lemah. Ini berdasarkan kaidah fikih pada mumayyizah. Orang yang mumayyizah tidak melihat pada harinya, tapi melihat pada warna darah. Warna darah. Itu dia kuncinya di situ. Orang mumayyizah tidak melihat pada hari, karena kita berbicara warna darah. Warna darah kuat itu haid, warna darah lemah itu istihadah. Mau 1 hari yang kuat, hitungannya berarti tetap haidnya 1 hari. Nah, jadi dia nggak mempermasalahkan, maksudnya gini, bukan nggak masalah 15 hari, nggak ya. Kalau dia sudah jelas istihadah, lalu orang mumayyizah itu menghitungnya berdasarkan warna. Makanya disebutlah mumayyizah itu syaratnya orang yang bisa membedakan warna. Dan warna yang keluar memenuhi syarat mumayyizah. Baru bisa dihukumi dengan kaidah itu. Seharusnya kan nggak gitu menghukuminya kan, Bu? Seharusnya menghukumi haid tadi bagaimana? Pokoknya semua darah itu mau merah, mau hitam, semuanya haid. Tapi dalam kasus istihadah yang mumayyizah, warna darah diperhitungkan. Nggak memperhatikan pada jumlah harinya, tapi memperhatikan pada darah yang keluar warnanya apa. Nah, nanti kalau udah sampai ke wanita yang golongan ke-7, ini kan masih golongan pertama ya. Nanti ada golongan kedua, ghairu mumayyizah. Ada yang ketiga sampai yang ke-7, nanti semakin jelas sama kita. Oh, berarti aku kalau begini, aku masuk yang pertama, berarti yang menghukuminya gini. Oh, kalau aku masuk yang kedua, menghukuminya begini. Nah, ini masih panjang perjalanan kita sampai ke golongan ke-7. Gitu ya, Bu. Baik, Ustazah. Jadi jangan bosan datang aja ya. Insya Allah di pekan depan kita bahas. Karena kalau kelewat Ibu nanti ketinggalan yang mumayyizah ya kan. Masuk ke ghairu mumayyizah bingung. Ini sebenarnya apa pembahasan? Apa Bu Fitri? Nggak ada Ustazah. Oh, nggak ada. Gimana Bu Tri? Sudah Ustazah, sudah Sudah lewat. dulu ya. Ya, kita mohon maaf ya Ibu-Ibu jika ada yang tidak berkenan. Insya Allah kita sambung di pekan depan. Ini kayaknya ada pertanyaan apa ya di chat, baru lihat saya. Enggak. Oh enggak, oh ya izin. Ya semoga cepat sehat ya Bu ya. Ya baik, mohon maaf tadi atas segala kekurangan, pada Allah menampun. Saya kembalikan kepada Bu Tri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakillah khair kepada Ustazah kita. Masya Allah, pembahasan pada malam hari ini semakin membuka pemikiran kita terkait tentang pemahaman fikih darah wanita ya.
diharapkan kepada ibu-ibu ya akhwati fillah jangan tidak hadir Rabu depan ya. Nah, pembahasannya semakin apa namanya? Semakin menarik ya. Nah, baik. Untuk itu kita akhiri kajian kita ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas kehadiran ibu-ibu semua dan kepada Ustazah, Masya Allah, syukran jazakillah khair sekali lagi Ustazah, sehat-sehat ya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.